warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid Ahwan, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Duri Pulau 07, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500014711. Saya akan mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG, dan pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, Asmaul Husna, dengan memakai metode DBL. Saya berharap dapat menunjukkan kemampuan saya sebagai calon guru yang profesional dan kompeten. Saya siap untuk menghadapi ujian ini dengan percaya diri dan sungguh-sungguh. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik, bagus. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Oke, baik. Biar lebih semangat, pada hari ini Bapak ingin tes suara kalian. Tepuk semangat. Apakah kalian semangat atau tidak? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Semangat. Semoga kalian semangat dari awal pembelajaran sampai akhir nanti. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmunya Allah. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Oke, Endrian. Bagus. Endrian boleh maju untuk memimpin doa. Iya, terapi. Iya, memakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Iya, pemberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Endrian sebagai ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Baik, selanjutnya Bapak bacakan absen. Apakah di kelas ini hadir semuanya? Hadir? Hadir semuanya. Baik, untuk mengecek kehadiran Bapak absen terlebih dahulu. Yang Bapak panggil namanya, untuk yang laki-laki bilang hadir, dan untuk yang perempuan bilang hadiroh. Paham? Paham? Abdal Tufail. Ahmad Herlambang. Ardan Hakim. Erisa Nur Rizki. Fabian Pahlevi. Ferdianto. Firja Resha Firmansyah. Indah Komalasari. Insaniah Kamila. Mario Avandi. Oke. Baik, hadir semua ya kelas ini ya. Oke.
Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Jadi semuanya diharap berdiri biar kita menumbuhkan cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Semuanya mengikuti dengan sikap sempurna. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, bagus. Semangat semuanya menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan cinta kita kepada bangsa Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menanyakan kepada kalian terkait materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang halal dan haram. Di sini ada yang tahu terkait dasar hukum halal dan haram? Oke, bagus. Kamilah, berdiri, boleh berdiri. Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Al-Hadis, bagus. Yang ketiga, Al-Ijtihad. Boleh tepuk tangan buat Kamilah. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari yaitu nama-nama baik bagi Allah. Ada yang tahu nama baik bagi Allah itu apa? Apa? Nama baik bagi Allah? Asmaul Husna. Kurang kencang. Apa nama baik bagi Allah? Asmaul Husna ada berapa ya kira-kira? 90. Ada 99. Tapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna yang pertama itu adalah Al-Ghafar. Yang dimana Al-Ghafar ini Allah selalu menutupi dosa maupun aibnya manusia. Ada yang tahu arti dari Al-Ghafar di sini? Oke, bagus. Kori, berdiri coba Kori. Al-Ghafar artinya apa Kori? Al-Ghafar. Yang maha penutup atau pengampun. Yang maha penutup atau Pengampun. pengampun. Betul atau salah? Ya, betul jawabannya. Tepuk tangan buat Kori. Terima kasih Kori. Oke. Yang pertama Al-Ghafar, yang kedua Al-Afu. Al-Afu ini kita sebagai manusia harus mempunyai sikap pemaaf. Yang dimana Allah sudah mengajarkan dengan meneladani Allah sebagai pemaaf. Ya. Apa arti dari Al-Afu? Ada yang tahu? Oke. Allah maha memaafkan. Allah maha memaafkan. Tepuk tangan buat Zahra. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Al-Wahid. Yang dimana Al-Wahid ini Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa arti dari Al-Wahid? Ada yang tahu? Oke, bagus. Fabian, apa arti dari Al-Wahid? Allah maha tunggal. Allah maha Tunggal. Tepuk tangan buat Fabian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Asmaul Husna As-Somad. Yang dimana As-Somad ini kita harus berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Apa arti dari As-Somad? Ada yang tahu? Arti dari As-Somad?
Oke, bagus. Piren. Apa arti dari as-samad, Piren? Yang maha dibutuhkan. Yang maha Dibutuhkan. dibutuhkan. Tepuk tangan buat Piren. Baik. Sekarang kita akan mempelajari terkait tentang Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna. Al-Ghafar, Allah yang maha menutup atau pengampun. Yang kedua, Al-Afu, Allah maha pemaaf atau menghapus. Yang ketiga, Al-Wahid, Allah maha tunggal. Dan yang keempat, As-Samad, Allah yang maha dibutuhkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Yang kedua, membuat karya Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan benar. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Dan yang terakhir, terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Semoga di akhir pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran ini bisa tercapai semuanya sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video. Kalian menyaksikan, menonton, dan di akhir nanti akan Bapak tanyai terkait tentang kesimpulan atau makna dari video yang sudah Bapak tampilkan. Oke, baik. Bagaimana videonya, menarik? Menarik semuanya? Menarik. Oke, baik. Coba sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian terkait apa yang sudah kalian tonton, apa makna atau pesan di dalam video yang sudah ditayangkan. Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, bagus. Kamila, coba berdiri Kamila. Sampaikan ke teman-teman apa pesan yang ada di video tersebut. Kepada seseorang, kita harus bisa memahami keadaan seseorang dan saling memaafkan. Kepada seseorang kita harus memahami dan saling memaafkan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Kamila. Itu contoh dari Asmaul Husna apa? Memaafkan tadi Al-Afu. Bagus. Selanjutnya, ada lagi bisa yang mengambil inti dari video tersebut. Oke. Rizky Ramadan. Apabila kita mengetahui aib teman kita, jangan disebarkan. Apabila kita mengetahui aib teman kita, tidak boleh disebarkan. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Rizky Ramadan. Kalau kita mengetahui keburukan teman kita, tidak boleh disebarkan. Allah saja menutup. Menutup apa? Menutup dosa-dosa hambanya. Dosa-dosa ciptaannya. Karena kenapa? Karena kalau dilihatin malu. Coba Ardan dilihatin dosanya Ardan. Malu nggak? Malu nggak Ardan? Malu. Allah saja maha menutupi kesalahan atau dosa hamba-hambanya. Oke, ada lagi yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, Jahra Arta. Menutupi aib seseorang akan mendapatkan pahala seperti Allah menutupi aib hambanya. Masya Allah. Ketika kita menutupi aib teman kita, aib seseorang, maka kita akan mendapatkan
pahala. Tepuk tangan buat Jahra Arta. Terakhir, ada lagi yang mau mengambil kesimpulan bagus? Ardan. Masya Allah, Ardan. Ayo. Jika berbuat salah, meminta maaf atau bertaubat. Jika berbuat salah, meminta maaf atau bertaubat. Tepuk tangan buat Ardan dong yang keras. Maaf atau bertaubat. Karena Allah, seperti di video tadi, ketika ada hambanya yang berbuat dosa berapa tahun? 40 tahun. Lalu hamba itu bertaubat, diampunin gak sama Allah? Diampunin. Allah saja maha pemaaf, maha pengampun. Masa kita sebagai hambanya, sebagai manusia tidak memaafkan atau tidak mengampuni? Jangan. Paham sampai sini? Paham? Paham sampai sini? Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Nama-nama ini menunjukkan kebesaran, keagungan, serta kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalil suratnya yang berbunyi walillahi asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya dan hanya milik Allah lah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi kalau kalian ingin sesuatu, minta sesuatu, minta ilmunya bermanfaat, minta rezekinya luber-luber, minta hartanya yang banyak, minta keluarganya pada sehat, diawali dengan membaca Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 180. Nah, ini kita mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, yaitu Allah Maha Pengampun atau Penutup. Al-Wahid, Allah Maha Esa atau Tunggal. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf atau Penghapus. Dan yang terakhir As-Samad, Allah Maha Dibutuhkan. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok visual. Yang dimana kelompok visual ini dia yang senang menggambar, mewarnai. Selanjutnya kelompok 2, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik ini adalah kelompok yang aktif, yang suka bergerak. Dan yang terakhir, yang ketiga, auditori atau kelompok yang suka mendengar atau menyimak. Coba Bapak ingin tanya, di sini
Ada yang suka menggambar atau mewarnai? Oke, bagus. Di sini ada yang suka aktif atau bergerak. Iya, bagus. Rizky Saputra suka bergerak. Bagus. Selanjutnya, kelompok auditori atau suka mendengar dan menyimak. Ada di sini? Oke, Mario. Suka mendengar, Mario? Masya Allah, dengar ceramah sering ya berarti ya. Oke, baik kalau begitu. Sudah Bapak kelompokkan tadi yang kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok auditori. Maka sekarang boleh berkumpul kepada kelompoknya. Oke, baik. Sudah duduk per kelompok. Ini kelompok visual, kelompok 1, kelompok 2, kelompok kinestetik, dan kelompok 3, kelompok auditori. Baik, sekarang Bapak akan membagikan tugas setiap kelompok berbeda-beda. Kelompok yang pertama untuk membuat mapping terkait tentang Asmaul Husna. Kelompok yang kedua, kinestetik, membuat pocket Asmaul Husna yang nanti akan ditempelkan di depan. Dan yang kelompok 3 auditori mengerjakan tugas kelompok yaitu mencatat atau menyimak video maupun materi nanti yang Bapak akan bagikan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ya, untuk setiap kelompok boleh melihat materi yang Bapak berikan maupun nanti akan Bapak setel video untuk kalian bisa mengambil referensi dari video maupun dari materi yang Bapak berikan. Semuanya tugas kelompoknya? Oke, bagus. Oke, selanjutnya mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Yang pertama dari kelompok pertama terlebih dahulu. Boleh maju kelompok pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Ghafar, artinya Allah Maha Penutup atau Pengampun. Bukti
1. Oke, selanjutnya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan 4 Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala menghapus atau melenyapkan. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta dan menggantungkan harapan. Oke, terima kasih untuk kelompok kinestetik yaitu kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan 4 nama Asmaul Husna. 1. Al-Ghafar, artinya Allah Maha Penutup atau Pengampun. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar, tanda kurung permohonan ampunan. Beragam seperti dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Baik, kalian sudah bagus untuk tugas kelompoknya, sudah kreatif semuanya dari kelompok visual, kelompok kinestetik maupun kelompok individu kepada kalian untuk kalian kerjakan ya. Hanya 5 soal. Kalian kerjakan, kalian pahami, kalian baca semuanya, lalu setelah itu kalian kumpulkan. Ya, paham sampai sini? Oke. Bapak lihat dari LKVD individu kalian yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah ini bagus semua nilainya. Ya, sudah memahami terkait tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad. Ya, kalian sudah bagus, sudah mengerjakan dan memahami tentang Asmaul Husna. Bisa mengambilkan contoh bagaimana meneladani Al-Ghafar. Oke. Kori. Menutupi aib atau keburukan orang lain. Menutupi aib atau keburukan orang lain. Tepuk tangan buat Kori. Selanjutnya dari Asmaul Husna Al-Afu.
Al-afu, ada yang bisa? Oke, Zahra. Memaafkan teman apabila berbuat salah. Oke, tepuk tangan buat Zahra. Selanjutnya dari Asmaul Husna Al-Wahid. Oke, Fabian. Beribadah kepada Allah, melakukan ibadah sholat. Bagus. Melakukan ibadah sholat. Tepuk tangan buat Fabian. Selanjutnya yang terakhir yaitu As-Somad. Oke. Firen. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tepuk tangan buat Firen. Baik. Bapak rasa kalian sudah memahami, sudah mendalami terkait tentang Asmaul Husna yang 4 kita sudah pelajari. Bapak harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bermanfaat untuk diri kalian maupun bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Untuk mengakhiri, sekarang dipimpin doa ketua kelas. Baca doa. Siap duduk yang rapi. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri ala insana lafi usri lallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabari. Sadaqallahul azim. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hendrian sudah memimpin untuk doa pulang kita pada pagi hari ini. Baik, akhir kata dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.